Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita lanjutkan lagi materi maupun tatap muka di sesi yang kedua. Ya, di sesi yang kedua ini kita akan sama-sama mempelajari terkait pengantar manajemen SDM lanjutan. Jadi kita sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari di semester yang lalu dan kita kaitkan dengan materi-materi kita di semester ini. Ya, jadi materi-materi yang lalu ya jangan sampai hilang terlebih dahulu agar teman-teman nanti bisa lihat keterkaitannya dengan materi-materi kita semester ini. Ya. Oke, kita mereview sedikit ya. Kita sudah tidak membuka mungkin ya materi ataupun buku-buku referensi ataupun catatan kita kemarin sekitar 2 bulan ya. Siapa tahu teman-teman lupa ya apa itu manajemen SDM. Ya, di sini bukan dikutipkan salah satu definisi dari manajemen SDM yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, sekaligus juga pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pengintegrasian, pemberian kompensasi, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan, baik tujuan individu, organisasi, maupun tujuan masyarakat. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya, ini ada di salah satu slide yang kita pelajari di semester yang lalu. Jadi pada dasarnya ya, aktivitas dari manajemen sumber daya manusia di sini adalah bagaimana agar divisi SDM bisa mendapatkan the right man. Kemudian apabila sudah kita temukan the right man tersebut, kita akan tempatkan in the right place ya, at the right time ya, saat kita memang membutuhkan yang bersangkutan atau SDM tersebut untuk mereka agar bisa melakukan the right thing ya, pekerjaan-pekerjaan yang sesuai in the right way dengan cara-cara yang baik ya, secara efektif dan efisien. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan adalah muaranya dari sini, dari menemukan seseorang yang tepat, kemudian kita tempatkan di tempat atau posisi jabatan yang tepat di saat yang tepat ya, saat di mana jabatan itu memang kosong atau memerlukan pejabat atau seseorang yang mengampu jabatan tersebut ya, agar mereka bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik ya, doing the right thing in the right way ya, agar bisa mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, aktivitas tersebut ya, untuk mendapatkan the right man, kemudian kita letakkan di the right place, dan selanjutnya kita mulai dari perencanaan SDM, di mana seperti kita tahu bahwa apapun kegiatan dari divisi SDM adalah berupaya untuk mendukung tujuan strategis dari perusahaan. Jadi harus selaras ya, mendukung tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi dari perencanaan strategik yang dimiliki oleh perusahaan, maka kita akan menyusun perencanaan SDM yang bisa mendukung untuk pencapaian tujuan strategik tersebut ya, dimulai dari perencanaan SDM. Di mana dalam aktivitas ini ya, seperti teman-teman mungkin juga masih ingat, kita meramalkan kebutuhan SDM di satu sisi, sekaligus juga meramalkan ketersediaan SDM-nya. Sehingga nanti kita akan bandingkan antara kebutuhan dengan ketersediaan SDM. Nah, apabila permintaan atau kebutuhan SDM sama dengan ketersediaan atau penawarannya, mungkin kita tidak perlu melakukan tindakan tertentu karena semua posisi sudah terisi. Tetapi apabila terjadi kelebihan karyawan ya, kebutuhan SDM-nya itu lebih kecil
dari ketersediaannya sehingga terjadi surplus, maka ada beberapa aktivitas yang mungkin bisa dilakukan oleh divisi SDM. Demikian juga apabila terjadi kekurangan karyawan di mana kebutuhannya lebih besar daripada ketersediaannya, sehingga harus melakukan rekrutmen dan seleksi. Kemudian rekrutmen dan seleksi itu seperti teman-teman tahu itu juga dilakukan berdasarkan analisis jabatan yang sudah dibuat, ya, untuk bisa melakukan rekrutmen, seleksi, dan proses berikutnya adalah berdasarkan analisis jabatan, di mana komponen atau elemen analisis jabatan terdiri dari job description, ya, gambaran suatu pekerjaan, ya, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian juga spesifikasinya, ya, untuk bisa menduduki jabatan atau posisi tersebut, kriteria yang harus dimiliki apa, seperti latar belakang pendidikan, mungkin juga umur, pengalaman, dan lain sebagainya. Sekaligus juga dibuatkan job performance standar penilaian kinerja, sehingga saat mereka nanti sudah ditempatkan di posisi tertentu, melakukan pekerjaan tertentu, mereka bisa dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja berdasarkan job performance standar yang ada. Kemudian apabila kita sudah mendapatkan, ya, melakukan proses seleksi tadi, ya, rekrutmen, seleksi, kemudian kita sudah dapatkan the right man tadi, ya, kemudian sebelum kita tempatkan di the right place tadi, maka perlu juga dilakukan aktivitas atau program orientasi. Dan sekaligus tentu nanti setelah orientasi adalah penempatan, ya. Kemudian, ya, apabila SDM tersebut sudah ditempatkan di posisi yang memang direncanakan untuk diisi, maka kita akan lihat apakah ada kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki oleh SDM tersebut dengan tugas-tugas yang diampu atau diembannya. Ya, apakah ada terjadi kesenjangan atau ketidaksesuaian sehingga nantinya perlu adanya program pelatihan ataupun pengembangan. Nah, apa bedanya untuk program pelatihan, ya, mungkin teman-teman juga masih ingat, itu adalah apabila kesenjangan yang terjadi antara kemampuan yang dimiliki dengan tugas yang diemban itu adalah untuk masa saat ini. Ya, misalnya dia harus mengoperasikan suatu mesin digital, ya, atau otomatis gitu, atau dia harus melaporkan secara online dan lain sebagainya. Maka apabila yang bersangkutan kurang menguasai pekerjaannya, maka diberikanlah apa yang dinamakan dengan program pelatihan. Kalau program pengembangan itu untuk menghadapi permasalahan ataupun tugas-tugas yang kemungkinan akan diemban di masa yang akan datang. Itu diberikan program pengembangan atau development. Kemudian SDM yang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan bahwa mereka bisa mengembangkan karirnya. Maka untuk hal pengembangan karir, ya, tidak lagi hanya diserahkan ke yang bersangkutan saja atau hanya dipasrahkan kepada pengelolaan organisasi atau perusahaan, tetapi harapannya kedua belah pihak berperan dalam pengembangan karir SDM yang ada di perusahaan. Kalau dari sisi individu kita namakan perencanaan karir. Kalau dari sisi institusi atau perusahaan kita sebut dengan manajemen karir. Nah, kalau kurang ingat, ya, apa yang ada di dalam perencanaan dan manajemen karir, silahkan teman-teman review lagi materi kita terdahulu. Nah, untuk mencapai atau bisa mencapai tujuan perusahaan sekaligus juga tujuan
SDM saat bergabung dalam suatu organisasi tentu saja terkait dengan satu hal ini, yaitu kompensasi. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa ini merupakan salah satu hal penting yang diharapkan bisa meningkatkan motivasi karyawan. Ya, kemudian kompensasi ini mungkin teman-teman juga harus ingat bahwa tidak terkait hanya melulu dengan finansial, ternyata ada juga kompensasi dalam bentuk non finansial. Nah, silahkan mungkin bisa direview lagi bahwa untuk pemberian kompensasi ini adalah dengan dasar atau harus bertumpu pada nilai layak dan adil gitu ya. Kemudian juga tadi terkait dengan penilaian kinerja. Nah, saat kita sudah mendapatkan the right man, kita tempatkan the right place, kemudian agar mereka bisa bekerja dengan baik, kita berikan berbagai program, mulai dari orientasi, kemudian program pelatihan, bahkan mungkin juga pengembangan, maka muaranya nanti saat mereka sudah bekerja, kita akan lakukan penilaian kinerja untuk melihat sejauh mana mereka apakah sudah bekerja dengan baik, ya. Dimana di sini biasanya kita ukur prestasi kerja karyawan atau pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, ya, berdasarkan job performance standard yang sudah kita buat dalam analisis jabatan. Ya, dengan cara membandingkan sasaran atau hasil kerjanya dengan persyaratan deskripsi pekerjaan atau standar pekerjaan atau job performance standard tadi selama periode tertentu, atau bisa juga membandingkan kinerja antara pegawai yang satu dengan yang lain dengan yang memiliki tugas-tugas yang sama. Nah, semua yang kita sudah lakukan dari perencanaan tadi sampai penilaian kinerja tentunya dengan harapan agar SDM kita bisa memberikan kontribusi maksimal, bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Nah, semua itu ya akan kurang optimal apabila tidak disertai dengan disiplin. Sehingga di beberapa sesi akhir tatap muka kita semester lalu kita bahas itu terkait dengan disiplin kerja karyawan, ya, agar menjadi karyawan yang profesional. Sekaligus kita juga yang berada dalam divisi SDM harus memperhatikan ya atau harus mengupayakan bagaimana agar bisa meningkatkan kinerja karyawan dengan pemberian motivasi yang tepat. Ya, tentu saja motivasi masing-masing SDM atau karyawan tersebut mungkin saja berbeda, sehingga kita harus tahu motivasi apa yang tepat diberikan untuk yang bersangkutan. Ya, terutama saat kita nilai bahwa kinerjanya semakin menurun. Nah, kita kaitkan dengan apa yang kita akan pelajari di semester ini, ya, terutama teman-teman juga mungkin sudah sering mendengar ataupun membaca bahwa pada saat ini kita sering disebut bahwa kita sudah berada ya, pada era revolusi industri 4.0. Ya, semua serba digital, semua serba terkait dengan jaringan internet. Nah, jadi perkembangan masif revolusi industri 4.0 tersebut, kemudian juga ada fenomena adanya pandemi COVID-19, maka itu mempercepat ya perubahan lingkungan bisnis. Ya, mau nggak mau maka kita bisnis atau perusahaan harus berupaya ikut beradaptasi dengan perkembangan yang ada, sehingga menuntut kemampuan adaptasi maupun inovasi terutama bagi penggerak seluruh proses yang ada dalam organisasi atau bisnis atau perusahaan. Siapa penggeraknya? Ya SDM, ya, sumber daya manusia. Kemudian selain
fokus pada SDM tentu saja juga fokus pada pengelolaan SDM atau kita sering sebut dengan manajemen SDM. Nah, revolusi industri 4.0 merupakan tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi jaringan, di mana hal tersebut telah banyak mengubah berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk juga ekonomi, dunia kerja, bahkan mengubah gaya hidup kita. Nah, ciri-ciri dari revolusi industri 4.0 ini ya diantaranya adanya Internet of Things, ya semua hal, berbagai hal terkait dengan jaringan internet, ya. Kemudian juga adanya big data, adanya banyak ragam maupun jumlah data baru ya yang dapat memberikan informasi bagi peningkatan produktivitas. Kemudian juga cloud computing, di mana pengolahan data bisa dilakukan secara bersamaan di mana saja dan kapan saja. Ya, jadi kehadiran seseorang di suatu tempat ya, bisa dijangkau, tidak harus hadir secara fisik, tapi bisa dilakukan di mana saja. Kemudian juga ada machine learning, ya, ditemukan atau diciptakannya mesin yang memiliki kemampuan belajar atau sering kita kenal juga dengan artificial intelligence. Nah, perkembangan tersebut tentu membawa tantangan tersendiri bagi manajemen sumber daya manusia karena lingkungan bisnis yang berubah ya membuat perusahaan harus melakukan adaptasi, demikian juga dengan manajemen SDM yang ada di dalamnya. Ada beberapa tantangan bagi manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 tersebut, di antaranya hilangnya kebutuhan pada beberapa jenis keahlian ataupun pekerjaan. Ya, karena mungkin sudah bisa dilakukan oleh mesin mesin pintar tadi ya, bisa menggunakan artificial intelligence ya, sehingga beberapa pekerjaan bisa dilakukan oleh robot-robot yang diciptakan. Kemudian juga harus bersiap terhadap kebutuhan kompetensi yang selaras dengan era revolusi industri tersebut. Jadi harus tahu kira-kira kebutuhan kompetensi bagaimana yang diperlukan agar juga bisa mempersiapkan diri atau mempersiapkan SDM-nya untuk menguasai kompetensi-kompetensi tersebut. Kemudian MSDM juga harus cermat meneliti praktik ataupun aktivitas usang serta menata ulang praktik masa depan sistem Human Capital Management 4.0 ya. Jadi yang sebelumnya mungkin hanya menganggap atau memandang SDM hanya sebagai salah satu faktor produksi saja, tetapi ke depan atau pandangan sekarang melihat bahwa SDM tidak hanya sebatas sumber daya manusia, tapi SDM lah penggerak dari seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga pengelolaannya juga harus lebih konsisten ya, di mana kita sering gunakan istilah human capital management. Nah, ada beberapa perubahan peran human capital management ya, mulai dari peran MSDM ya sebagai kontrol dan administer ya, seperti merekrut, melakukan pembayaran, melakukan PHK, kemudian berkembang menjadi serve, di mana mereka menyusun key performance indicators ya, menilai dan lain sebagainya. Kemudian mereka mensupport ya, memberikan support ya, support bagi pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian berkembang lagi menjadi enable
meningkatkan kemampuan SDM-nya, ya, meningkatkan kemampuan serta pengalaman SDM-nya agar bisa mengikuti, ya, beradaptasi dengan perkembangan yang ada sampai pada saat ini di mana peran human capital management adalah sebagai agile human capital. Jadi pengelolaan SDM, ya, di sini manajemen SDM terlibat dalam semua lini perusahaan, di mana mereka diharapkan bisa mengoptimalkan talenta yang ada yang dimiliki oleh SDM yang ada dalam perusahaan. Nah, demikian cepatnya lingkungan tersebut berubah, ya, yang mengakibatkan perusahaan juga harus beradaptasi. Nah, di sini ada beberapa tipe perubahan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, apakah perusahaan tersebut melakukan perubahan yang anticipatory change, ya, perubahan yang diantisipasi, di mana umumnya perubahan itu dilakukan sebelum adanya kebutuhan, sehingga dia tidak hanya bereaksi terhadap adanya suatu masalah atau tuntutan perubahan, tapi sebelum itu terjadi mereka sudah mengantisipasi dulu dengan melakukan perubahan-perubahan. Nah, tetapi kelemahan dari anticipatory change ini seringkali, ya, perubahan tersebut sulit untuk diimplementasikan secara optimal, ya, karena biasanya belum tentu semua komponen dalam organisasi atau perusahaan tersebut siap. Ya, mereka mungkin belum semuanya tahu ataupun mungkin merasakan, ya, apa urgensinya, ya, kenapa harus berubah. Karena seperti yang kita tahu, tidak mudah untuk melakukan suatu perubahan, bahkan untuk individu itu sendiri. Ya, kemudian ada tipe perubahan yang lain adalah reactive change. Jadi di sini berubah atau perubahan dilakukan tanpa melalui perencanaan. Jadi secara tiba-tiba sebagai bentuk respon terhadap masalah yang menerpa organisasi. Ya, mungkin seperti waktu awal-awal pandemi, ya, di mana lingkungan berubah, kita harus melakukan adaptasi. Kalau tidak beradaptasi, ya mungkin akan tergilas dengan perubahan tersebut. Ya, sehingga untuk bisa bertahan, maka kita harus melakukan adaptasi. Mau nggak mau, ya, suka nggak suka, siap nggak siap harus berubah. Nah, perubahan yang seperti ini tentu saja biasanya memerlukan biaya yang cukup besar karena harus segera melakukan implementasi serentak dan outputnya juga harus direalisasikan saat itu juga. Jadi biasanya biaya yang diperlukan cukup besar. Kemudian yang ideal adalah plan atau strategic change, di mana perubahan ini dilakukan secara terukur dan terencana. Ada target implementasi yang sistematis. Nah, ini dikatakan tipe yang ideal karena mereka sudah punya alasan, ya, atau sudah mengetahui mengapa mereka harus berubah. Kemudian juga sudah ada pengumpulan ide oleh pemimpin, ya, sehingga ada juga komitmen dari stakeholder, sehingga setiap komponen dalam perusahaan sudah siap untuk melakukan perubahan. Nah, tahapan manajemen perubahan yang efektif, ya, dimulai dari motivating change, di mana seperti kita tahu bahwa perubahan tersebut biasanya diikuti atau disertai dengan ketidaknyamanan dan resistensi, penolakan. Ya, tentu saja tidak serta-merta semua langsung mau ikut berubah semua komponen, tetapi biasanya sedikit banyak ada resistensi atau penolakan-penolakan, sehingga hal tersebut tentu harus diantisipasi untuk memastikan kesiapan organisasi untuk berubah. Kemudian creating a vision, di mana menyusun visi yang konstruktif dan menjelaskan ide inti dari perubahan.
Jadi mengapa harus berubah, kemudian berubahnya kemana, kemudian apa manfaat dari perubahan tersebut. Nah, itu sudah tercakup dalam visi yang baru. Kemudian developing political support. Nah, di mana dalam sesi ini melakukan assessment kekuatan change agent. Jadi perubahan itu umumnya dilakukan oleh seseorang atau beberapa tim change agent yang bisa menggerakkan seluruh komponen yang ada dalam perusahaan. Ya, di sini kita akan melihat seberapa kuat change agent yang dimiliki, kemudian juga mengidentifikasi stakeholder yang ada beserta bagaimana agar mereka bisa digerakkan. Kemudian managing the transition. Manajemen perubahan di sini siap melakukan penyebaran sekaligus berbagai aktivitas perubahan seperti perencanaan aktivitas, perencanaan komitmen, pembentukan struktur manajemen. Jadi di sini mengelola perubahan atau transisi. Kemudian langkah berikutnya adalah sustaining. Di sini penyediaan dukungan untuk perubahan, pembentukan dukungan sistem untuk agen perubahan, penguatan perilaku yang baru, dan pengembangan kompetensi yang baru. Jadi setelah dilakukan perubahan, tentunya bagaimana agar ini bisa terus berlanjut, ya. Nah, jadi dari bab yang kita sampaikan hari ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa penggunaan teknologi ya, telah menghasilkan suatu cara kerja yang efisien serta sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi adanya internet, jaringan yang luas, data yang banyak, ya big data, adanya cloud computing itu bisa diharapkan bisa membantu pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Kemudian, teknologi telah membantu proses human capital sehingga menjadi proses yang efektif dengan biaya yang terjangkau. Jadi untuk mengelola mungkin beberapa unit usaha atau beberapa cabang perusahaan tidak harus yang bersangkutan hadir di tempat tersebut, bisa dikelola dari mana saja. Peran human capital diharapkan menjadi penentu arah organisasi dan bukan sekedar pelaksana administrasi. Jadi dengan adanya peran human capital atau manajemen sumber daya manusia tadi tidak hanya sekedar sebagai administrator, tetapi benar-benar berkontribusi, ya, berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan organisasi. Jadi terlibat di berbagai bidang. Kemudian Human Capital 4.0 lebih mengedepankan agility, flexibility, cross mobility, dan meritokrasi. Kemudian manajemen perubahan dan pengembangan organisasi tentu saja diharapkan merupakan pilar SDM dalam implementasi Human Capital 4.0 ya, untuk menghadapi segenap perubahan yang ada, bahkan juga menuju ya sudah mengarah ya, beberapa hal sudah mengarah ke revolusi ya industri 5.0 gitu ya. Jadi kita harus selalu siap untuk mendukung apapun tujuan maupun rencana strategik dari perusahaan. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Kadek sampaikan ya untuk sesi kita kali ini. Silahkan bila mana dirasa masih kurang materinya, teman-teman bisa tambahkan dari berbagai sumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.